Di jantung Pulau Jawa, terbentang sebuah jalan yang bukan sekadar penghubung antar kota, melainkan gerbang menuju kisah-kisah yang membekukan darah. Alas Roban, nama yang membisikkan teror, menyimpan misteri yang tak lekang oleh waktu. Sebuah tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib menjadi begitu tipis, hampir tak terlihat. Legenda Alas Roban tak bisa dilepaskan dari sejarah kelam pembangunan Jalan Raya Pos oleh Herman Willem Daendels pada awal abad ke-19. Ribuan nyawa melayang akibat kerja paksa. Jasad-jasad mereka terkubur begitu saja di bawah aspal dan tanah hutan ini. Konon, arwah-arwah penasaran itulah yang kini menjadi penunggu abadi, meneror setiap insan yang melintas. Warga sekitar, terutama mereka yang berprofesi sebagai sopir atau pedagang di pinggir hutan, memiliki segudang cerita. Pernah sekali Pak, saya lihat sosok tinggi besar hitam berdiri di tengah jalan. Untung saya cepat injak rem, ujar Pak Karto, seorang sopir truk yang telah puluhan tahun melintasi Alas Roban. Kisah serupa bukan hal baru di sini. Dari genderuwo yang bersembunyi di balik pohon-pohon raksasa, hingga kuntilanak yang melayang di antara dahan, Alas Roban adalah rumah bagi beragam entitas gaib. Mereka menampakkan diri dalam berbagai wujud, seringkali untuk menyesatkan atau bahkan mencelakai para pelintas yang lengah. Banyak yang percaya, Alas Roban adalah kerajaan gaib yang tak pernah tidur. Tak hanya penampakan visual, anomali energi juga sering terekam. Para peneliti paranormal melaporkan adanya fluktuasi medan elektromagnetik yang tidak wajar, penurunan suhu mendadak, hingga suara-suara aneh yang tertangkap melalui rekaman EVP. Seolah-olah ada energi tak terlihat yang aktif berinteraksi dengan dunia kita. Namun, teror paling nyata sering terjadi di jalan raya itu sendiri. Banyak pengemudi yang mengaku mobilnya tiba-tiba oleng tanpa sebab, setir bergerak sendiri, atau remblong secara misterius. Tak jarang, mereka melihat sosok-sosok mengerikan menyeberang jalan, atau bahkan duduk di kursi belakang, menyebabkan kecelakaan fatal yang tak terhitung jumlahnya. Bapak Anton, salah satu korban selamat dari kecelakaan tunggal di Alas Roban, berbagi kisahnya. Saya seperti dihipnotis, Pak. Ada suara memanggil dari hutan, saya ikuti. Tiba-tiba mobil saya sudah di tepi jurang. Untungnya ada yang menolong, tapi saya tidak ingat jelas siapa, ujarnya dengan gemetar. Pengalaman traumatis ini membuktikan betapa kuatnya pengaruh gaib di sana. Konon, ada satu titik di Alas Roban yang disebut sebagai pintu gaib. Sebuah pohon beringin raksasa yang dipercaya menjadi gerbang utama menuju dimensi lain. Disinilah manifestasi energi gaib mencapai puncaknya. Warga sering melaporkan mendengar gamelan gaib, melihat iring-iringan pengantin hantu, atau bahkan tersesat dalam ilusi yang begitu nyata. Untuk menenangkan para penunggu dan memohon keselamatan, masyarakat sekitar masih sering melakukan ritual sederhana, seperti meletakkan sesajen di titik-titik tertentu. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang telah turun-temurun, sebuah upaya untuk hidup berdampingan dengan entitas tak kasat mata yang mendiami Alas Roban. Alas Roban, dengan segala kengerian dan keindahannya, terus menjadi sebuah enigma. Apakah itu hanya cerita rakyat, trauma sejarah, ataukah memang ada dimensi lain yang berinteraksi dengan kita? Satu hal yang pasti, teror di sana tak pernah berakhir. Dan misteri tentang wujud nyata penunggu gaibnya akan terus menghantui setiap jiwa yang berani mencari jawabannya.